Puji nama Tuhan, kita sudah bisa mendengarkan satu pujian yang menyentuh hati untuk mempersiapkan kita semuanya mendengar dan menikmati firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online, marilah mengarahkan hatimu sekalian kepada firman, membuka hati untuk menerima jamahan daripada kuasa Roh Kudus. Saya akan berdoa untuk hal ini. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ketika Tuhan itu bersabda, Roh Tuhan melayang-layang bagaikan bara api yang menyentuh akal budi kami, mengurapi hati kami, serta memberikan terang di dalam diri kami, supaya segala bentuk kegelapan, kuasa-kuasa iblis, bahkan ikatan dosa itu disingkirkan melalui terang firman Allah. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, bagi mereka yang mengikuti secara online, biarlah mereka membuka hati kepada Engkau. You send your word, O Lord, and heal their own diseases. Berdoa untuk saudari kami yang kami kasihi, Saudara Herwi Tuhan. Engkau menilik dia, Engkau melawat dia. Jamalah dengan kuasa Roh-Mu, beri kekuatan kepadanya. Saat ini saudara kami yang kami kasih juga, Saudara Mary Homan, membuka hati, mengarahkan akal budinya kepadamu. Send your word, O Lord, to heal her disease. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Berdoa untuk senior pastor kami, Pendeta Hosea, yang masih berbaring di dalam rumah sakit. Send your word, O Lord, and heal his disease. Berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang letih, lesu, dan berbeban berat, baik yang ada di rumah, baik yang datang di dalam ibadah ini. Tuhan berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dan inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sederhana, siap dijamah oleh Tuhan, diperbarui oleh firman, dan dikuatkan oleh cahaya sinar wajah-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita hari ini. Kita fokus kepada Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai pasal 16. Ada satu tema yang akan kita angkat bersama-sama, dan tema itu harus dan perlu sekali untuk ditanam di dalam hati kita. Temanya ialah by the help of our God. By the help of our God. Oleh pertolongan Allah kita. Nah, tema ini sangat penting, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena acap kali kita lupa bahwa pertolongan Tuhan itu bukan saja benefit surgawi. Pertolongan Tuhan itu adalah disediakan oleh Tuhan, tidak mengenal batas, tidak mengenal situasi tertentu. Pertolongan Tuhan itu adalah disediakan memang untuk orang-orang yang datang kepadanya. Nah, acap kali kita lupa akan hal ini, saudara-saudara. Sebab itu tema ini menegaskan bahwa keberhasilan pekerjaan Allah di dalam hidup kita ini, baik yang kecil ataupun yang besar, baik di dalam keluarga ataupun di tempat kerja kita, ataupun di dalam pada saat kita ini sedang melayani Tuhan, kesemuanya itu by the help
our God itu bisa terjadi. Jadi hal ini perlu kita mengerti dengan baik, saudara-saudara. Dari Nehemia pasal 6 itu kita belajar banyak perkara. Yang pertama, saat pekerjaan Allah itu hampir selesai, satu hal yang perlu diingat oleh anak-anak Tuhan, bahwa serangan musuh, serangan dari pencobaan, serangan dari distraction, serangan dari hal-hal yang ingin mengoyak-ngoyak pekerjaan Tuhan itu akan semakin meningkat. Saya memberi nasihat kepada 2 orang yang menerima baptisan beberapa minggu yang lampau. Saya wanti-wanti mereka. Pada saat engkau menyerahkan diri untuk menerima baptisan, bukan sesuatu yang hanya sekedar engkau ditenggelamkan di dalam air. Tetapi ada misteri di dalamnya. Misterinya itu apa? Misterinya ialah pada saat itu engkau memproklamirkan bahwa engkau telah melepaskan hubungan secara total dengan ikatan kegelapan. Engkau sudah menyatakan kepada banyak saksi. Saksimu itu adalah Allah Tritunggal sendiri. Saksimu itu adalah anak-anak Tuhan. Dan saksimu itu juga alam semesta. Tetapi ada juga saksi yang lain, yaitu setan iblis itu sendiri. Jadi pada saat itu, saudara memproklamirkan bahwa engkau sudah bukan milik kuasa setan, tidak memiliki ikatan apapun dengan kekuatan iblis. Oleh sebab itu, secara langsung atau tidak langsung, engkau memicu kemarahan satu kerajaan besar yang disebut kekerajaan kegelapan. Dan Paulus mengatakan demikian, musuh-musuh kita ini bukan sesuatu yang kelihatan. Musuh-musuh kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di angkasa, yang tidak bisa kita cium, yang kita tidak bisa pegang, yang tidak bisa kita lihat, dan yang luar biasa jahatnya. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menganalisa peta kekuatan musuh-musuh tersebut. Oleh sebab itu pada saat engkau memproklamirkan dirimu putus hubungan, engkau bukan milik mereka lagi, maka seisi daripada kerajaan kuasa kegelapan itu akan serentak melancarkan serangan-serangan kepada saudara. Yang pertama-tama adalah bentuk pencobaan yang makin lama makin intens. Dan banyak terjadi setelah seseorang menerima baptisan, jatuh tersungkur di dalam pencobaan, menyangkal Tuhan, meninggalkan gereja, dan menjadi ateis. Hal ini tidak bisa kita anggap enteng. Memang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bersifat kekal. Tetapi mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun kehidupan rohani di atas dasar keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi kalau mereka itu membangun dengan asal-asalan, maka bangunan yang dibangun itu akan runtuh semuanya. Yang tersisa adalah fondasinya saja. Memang diselamatkan. Memang pada saat saudara meninggalkan Tuhan, pencobaan menggoncang-gancingkan kehidupan saudara, saudara kembali memiliki ikatan dengan setan dan kuasa kerajaannya. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengambil miliknya itu kembali. Pada saat-saat yang paling kritikal, paling genting, paling tidak memungkinkan, Tuhan mengatakan, kembalilah engkau anakku. Seperti peristiwa anak yang hilang. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi saat Nehemia itu mulai menyelesaikan pekerjaannya, ada 3 serangan yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, serangan dari Sanballat. Sanballat itu adalah gubernur dari Samaria. Memiliki pengaruh dan kekuatan politik yang besar. Memiliki pengikut-pengikut politik yang kuat sekali, saudara. Oleh sebab itu Sanballat suaranya didengar. Kehadiran Sanballat itu ditakuti oleh banyak orang di Israel. Dan yang kedua adalah Tobiah.
Tobia ini adalah imam yang sangat berpengaruh, bukan dari kerajaan lain, tetapi imam yang berasal dari kalangan Israel sendiri. Dia memegang pimpinan sanctuary walaupun bersifat sementara karena sudah tidak ada the sanctuary of the Lord yang sudah hancur. Tetapi Tobia menjalankan fungsi sebagai imam yang membawa korban, memberikan pernyataan tentang dosa sudah diampuni melalui korban-korban tertentu. Jadi suaranya dia itu dianggap sebagai suara kenabian, suara nubuatan. Yang ketiga adalah seorang yang bernama Geshem, orang Arab. Nah, Geshem ini memiliki hubungan dagang dengan Sanballat dan Tobia. Dia adalah businessman, seorang yang memiliki kekuatan ekonomi yang termasyhur di kalangan itu, saudara. Dia membawa barang-barang dari Arab, dari sekitar Laut Tengah itu menuju ke Israel, menuju ke tempat-tempat lain. Jadi dia adalah pedagang besar yang memegang uang, memegang kekuatan ekonomi. Nah, coba saudara bayangkan, 3 kekuatan ini bersatu melawan Nehemia. Dan kita tahu, saudara, Nehemia itu adalah hanya juru minuman raja. Tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki kekuatan ekonomi, dia juga bukan seorang imam. Dia hanya orang biasa. Nah, orang biasa ini yang tidak punya nama yang masyhur, tetapi hanya sekedar dipakai oleh Tuhan untuk membangun identitas Israel itu dalam wujud pembangunan tembok Yerusalem. Satu orang ini diserang oleh 3 kekuatan besar. Nah, kenapa Nehemia bisa bertahan? Ini yang harus kita pelajari, saudara-saudara. Kenapa Nehemia itu bisa menatap serangan yang begitu dahsyat dari 3 penjuru yang tidak mungkin bisa diatasi begitu saja. Tetapi secara aneh, secara tidak terduga, 3 serangan itu runtuh sendiri tanpa dia mengangkat senjata. Sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama itu adalah serangan-serangan dalam bentuk jebakan. Trap. Sanballat bersama dengan Geshem. Nah, ini perhatikan dengan baik. Tobia tidak ikut-ikut. 4 serangan, yaitu mengundang Nehemia untuk berjumpa dengan mereka di dalam satu lembah yang disebut Lembah Ono. Bukan Yoko Ono. Lembah Ono. Lembah Ono itu artinya lembah yang netral. Yang tidak ada hubungan dengan teritori Israel. Tidak memiliki kait-mengkait dengan Samaria atau negara-negara Arab. Satu lembah yang dikatakan lembah internasional. Netral. Dan di situ Nehemia diundang, mari kita berunding di sana. 2 kekuatan, politik dan ekonomi. Yang ekonomi itu menggunakan uangnya menyewa pembunuh-pembunuh gelap. Sedangkan politik itu mengesahkan rencana pembunuhan itu, memiliki legitimasi bahwa pembunuhan itu adalah bersifat officially secara hukum sah. Bayangkan, saudara. Nah, diundang Nehemia yang pertama. Tetapi jawabannya apa? Masakan aku harus meninggalkan pekerjaan Tuhan yang besar hanya sekedar untuk datang menemui engkau? Sebab mengapa? Nehemia mengerti dengan jelas bahwa itu bukan friendly
invitation, tetapi sebuah jebakan untuk menghabisi hidupnya. Ada kekuatan uang, ada pasukan yang tersembunyi. Kalau pada zaman ini ada sniper, ada pembunuh bayaran yang tidak kelihatan siapa mereka. Dan begitu Nehemia terjebak, dibunuh, mayatnya ditinggal di lembah Ono itu. Dan tidak ada seorang pun yang akan cawe-cawe soal itu, karena tempat itu netral. 4 kali Nehemia diundang. 4 kali dia menolak dengan omongan yang sama. Masakan aku meninggalkan pekerjaan yang besar bagi kerajaan Allah. Satu pesan yang sangat penting untuk kita ketahui pada zaman ini, saudara. Kita tidak sadar bahwa kita ini dibawa oleh satu kekuatan yang tidak kelihatan untuk memasuki satu status, yaitu status yang netral. Kekuatan itu apa? Kekuatan dunia yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Siapakah yang bisa mengontrol artificial intelligence pada hari ini? Tidak seorang pun. Siapakah yang bisa mencegah ataupun menstop kekuatan ekonomi yang tersalur besar-besaran melalui bisnis pariwisata? Tidak ada satu kekuatan pun. Hotel-hotel pencakar langit semakin banyak dibangun di mana-mana. Kapal-kapal cruise yang besar-besar dan mewah-mewah dibangun di mana-mana. Luar biasa. Tempat-tempat hiburan ada di mana-mana, luar biasa. Banyak sekali. Apakah itu oke atau tidak oke? That's normal. Itu kehidupan yang netral. Yang oke lah. Tetapi kalau saudara-saudara melupakan satu hal, banyak hal-hal di dalam hidup kita, langsung atau tidak langsung, kelihatan atau tidak kelihatan, bisa dianalisa atau tidak, ada campur tangan sebuah kekuatan yang bukan main hebatnya. Saudara, pada saat selesai kerajaan 1000 tahun, manusia itu hidup selama 1000 tahun, tidak ada penyakit, damai. Nah, kalau tidak ada penyakit, berarti tidak ada kematian selama 1000 tahun. Nah, coba saudara bayangkan, selama 1000 tahun, berapa jumlah penduduk yang dilahirkan pada zaman kerajaan 1000 tahun? Anak saja baru menikah, tidak sampai 2 tahun sudah punya anak. Bahkan ada juga tidak terbatas jumlahnya. Tidak sampai 7 bulan juga sudah punya anak. Nah ini 1000 tahun. 1000 tahun tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Mereka hidup damai oleh karena pemerintahan, sistem yang pemerintahan itu adalah Kristus. Tetapi selesai 1000 tahun itu, iblis dikeluarkan dalam waktu sejenak. Dan apa yang terjadi? Tuhan ingin membicarakan, memproklamirkan kepada dunia. Lihatlah engkau, walaupun iblis ditahan selama 1000 tahun, tetapi apakah dosa dan kekuatan dosa itu bisa dicegah oleh manusia, oleh sistem manusia? Ternyata tidak, saudara. Begitu iblis dikeluarkan, maka berapa jumlah orang itu berontak bersama-sama. Kejahatan itu berlipat ganda. Yang disebut kejahatan berlipat ganda itu adalah kejahatan semakin canggih.
Jadi ada seorang yang menamakan dirinya sebagai pengikut iblis, memiliki kecerdasan yang lebih hebat daripada kecerdasan buatan. Dia menyerap sistem yang ada. Dia sendiri itu adalah sistem dunia. Sistem dunia keluar dari dalam dirinya. Sistem dunia itu dikontrol oleh dia semakin sedemikian rupa. Sehingga tidak ada satu kekuatan pun, saudara-saudara, yang dimiliki oleh manusia untuk mencegah kontaminasi. Perusahaan melalui akal budi sampai ke dalam. Itu tidak ada yang bisa mencegah. Karena kenapa? Nehemia sejak dari semula itu sudah memberitahu kepada kita. 3 kekuatan besar itu. Iblis menunggangi politik. Iblis memakai ekonomi. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, apakah engkau memiliki tanda binatang itu? Oh tidak. Maka saudara tidak memiliki hak untuk membeli apa-apa. Semuanya diblok oleh mereka. Semua yang dikatakan milik Tuhan Yesus Kristus itu mengalami penderitaan kelaparan, sakit penyakit, kemudian dianiaya begitu rupa. Mereka didorong oleh kekuatan yang maha besar untuk masuk ke dalam satu lubang yang disebut The Narrow Gate. Jalan yang sempit. Tuhan mengatakan, ada 2 jalan, yang lebar dan yang sempit. Siapakah yang mau masuk jalan yang sempit? Jalan yang disebut Via Dolorosa, jalan penderitaan. Orang tidak mau, tapi diseret, dimasukkan ke situ, diseret, dimasukkan ke situ. Di jalan yang sempit itu, mereka mengalami penganiayaan, gencetan begitu rupa. Tapi sampai di ujung jalan itu, barulah mereka berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan mengatakan, aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kekuatanmu itu sangat kecil. Tetapi by the help of your God, kamu sampai ke seberang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh kita, jangan melupakan satu perkara penting. By the help of our God. Oleh karena kekuatan tangan Tuhan itu sendiri. Saudara, kalau berdasarkan Nehemia, mustahil dia bisa mengalahkan Sanballat dan Tobia. Mustahil. Apalagi didukung oleh kekuatan ekonomi dari Geshem. Itu mustahil. Jadi Nehemia itu menghadapi kekuatan yang tidak bisa dia atasi, yaitu kemustahilan. Dalam hidup orang percaya kita banyak menghadapi kemustahilan, saudara. Engkau mustahil punya anak. Engkau mustahil bisa menyelesaikan perkara di dalam rumah tanggamu. Engkau mustahil keluar daripada kesulitan ekonomi. Engkau mustahil untuk merubah statusmu. Mustahil itu. Mustahil engkau bisa sembuh dari penyakit. Mustahil. Kalau kita terus dihantui oleh mustahil, kita dibawa secara tidak sadar ke dalam satu lembah yang disebut lembah netral, di mana Tuhan tidak dicampur adukan di situ, Tuhan tidak diundang di situ. Saudara independen seorang diri. Dan itu acap kali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Coba saudara perhatikan. Pada waktu saudara segar, kuat, hidup lancar, ekonomi oke, tidak ada sakit penyakit, keluarga harmonis, saudara bisa mengatakan, ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu
karena kau sungguh baik. Tapi pada saat saudara kehilangan semuanya itu, saudara mulai berbaring di rumah sakit. Saudara dibiopsi, ada sesuatu yang menakutkan. Saudara menerima kolonoskopi, banyak diketemukan sel-sel yang ganas di situ. Apakah saudara masih tetap memiliki lagu ku bersyukur? Apa masih tetap memiliki lagu itu? Saudara akan kehilangan lagu yang disebut apa itu hati yang gembira adalah obat. Akan kehilangan itu apabila saudara-saudara mengedepankan kemustahilan dalam hidupmu. The impossibility. Ada orang sakit saya temu, sudahlah Pak Emil, don't cry for me. Don't cry for me anymore. And stop praying for me. Terus saya tanya, why? Aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Oh, that's fine, that's good. Kenapa engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Karena aku tahu ini mustahil bisa disembuhkan. Kita terjebak di dalam kamar kemustahilan. Di tempat yang netral. Dan Tuhan tidak ada di situ. Mari saudara perhatikan ayat 9. Ayat 9 ada satu kata yang penting sekali, tetapi hilang. Saya jadi terheran-heran, saudara. Ketika saya membuka kitab saya, kitab bahasa Ibrani, saya lihat kata itu dengan jelas. Kata itu adalah mi Elohenu. Nah, kata itu hilang di sini. Di dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara, itu ada kata yang hilang, yaitu ya Allah, kuatkanlah tanganku. Nah, coba saudara lihat di bahasa Indonesia. Coba itu tayangkan itu Raymond. Pasal 6 ayat 9. Itu mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Nah, ya, berusaha sekuat tenaga. Tenagaku dewek. Tapi coba perhatikan di dalam English version. Itu dikatakan begini. For they all wanted to frighten us, thinking their hand will drop from the work, and it will not be done. Terus ada kalimat lagi, but now, O God, strengthen my hand. Nah, kata itu sangat penting, strengthen my hand, O God. Kan bahasa Indonesia dia dikatakan sangat berbeda. Sangat berbeda sekali, saudara-saudara. Dikatakan, aku bekerja sekeras-kerasnya. Jadi, dia yang bekerja. Tetapi di dalam bahasa Ibrani dikatakan, now, O Lord, strengthen my hand. Kenapa Nehemia berbicara begitu? Sampailah di dalam ancaman yang kelima. Di mana sekarang itu melibatkan Sanbalat dan Tobia. Sanbalat itu menyuap Tobia, imam besar ini, dengan uang yang dia terima dari Geshem. Disuap dia. Disuap sehingga dia menubuatkan hal-hal yang palsu. Nah, jadi dari secara rohani itu digencet itu Nehemia. Diteguhkan dengan pemberkatan oleh Tobia bahwa surat-surat edaran yang berkata bahwa Nehemia itu akan memberontak, Nehemia itu akan mengundang banyak orang dan mengangkat dirinya sebagai raja, itu ditabiskan, diberkati oleh Tobia
dan diberikan legitimasi secara agama. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi Nehemia berkata demikian, "Now, O God, strengthen my hand." Kuatkanlah tanganku. Karena Nehemia pada saat itu melihat dengan jelas, melihat dengan kesadaran akal budinya, melihat dengan hikmatnya, bahwa it is impossible to me to handle. Tidak mungkin. Oleh sebab itu dia berkata kepada Tuhan, "Kuatkanlah tanganku, Tuhan." Saudara, Tuhan tidak mengajar kita pada saat kita hancur, pada saat kita sakit sangat berat, dalam keadaan kita tidak berdaya. Tuhan tidak mengajarkan, "Berserahlah engkau kepada Tuhan." Tetapi pada saat engkau menghadapi pencobaan, Tuhan mengajarkan, serahkanlah ketakutanmu dan kekhawatiranmu kepada tangan yang kuat itu. Karena iblis mengaum-ngaum seperti singa yang siap menekarmu. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita menghadapi suasana ekstrim yang dimana kita masih bisa berdiri, kita tidak boleh mundur oleh karena kita menciptakan kemustahilan itu sendiri dalam diri kita. Tetapi dengan nama Tuhan Yesus kita berkata, "Oh Tuhan, now strengthen my hand." Kuatkanlah tanganku. Kuatkanlah tanganku. Ini kita melihat saudara-saudara seperti Musa mengangkat tangannya. Dia melihat orang Israel berperang melawan orang-orang Amori. Begitu dia strengthen his hand, Roh Allah mengangkat itu. Dan orang Israel memiliki kekuatan untuk memberantas orang Amori. Tetapi begitu dia lemah, capek, dia turun tangan itu. Maka mustahil Israel yang kecil yang tidak punya pengalaman militer itu bisa mengalahkan orang Amori yang besar-besar ahli berperang dengan senjata lengkap. It is impossible. Tetapi Harun dan Hur mendekati Musa, kemudian mereka mengangkat tangan Musa kembali. Dan Israel kuat kembali. Artinya apa, saudara? Perhatikan dengan sangat-sangat baik. By the help of our God, oleh pertolongan tangan Tuhan, yang memberi kekuatan kepada tanganku ini, untuk terus bekerja, untuk terus melayani, untuk terus memberkati. Maka kemustahilan itu menjadi hilang. Hal yang impossible menjadi possible. Oh, praise the Lord. Tuhan Yesus mengatakan, nothing impossible for God. Nothing. Nothing. Saudara melihat carut marut di dalam keluarga. Itu adalah sumber kegelisahan, sumber putus asa yang sangat besar. Di dalam diri ibu-ibu atau di dalam diri bapak-bapak, sangat besar. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, oleh pertolongan Tuhan Allahmu, yang mustahil itu bisa terjadi. Cuma berdoalah dengan doa yang benar. Doa yang benar itu adalah, let me do it, oh Lord, no. Let me do it, oh Lord. No. Bukan itu doa yang benar. Doa yang benar adalah, oh Lord, now. Strengthen my hand. Kuatkanlah tanganku. Aku hendak merangkul anakku kembali. Membawa dia balik. Dia yang sudah hilang. Yang sudah tidak mau kumpul dengan keluarga lagi.
Strengthen my hand, O Lord. Untuk membawa dia, mengangkat dia kembali dari lembah yang nista itu. Ketika anak yang hilang itu datang balik, hanya muncul bayangannya dari tempat yang jauh. Bapaknya memiliki kekuatan baru, dia berlari. Dikatakan di dalam kitab-kitab saudara, dia berlari seperti sayap seekor elang yang terbang. Begitu dia sampai kepada anaknya, dia tidak mau mendengar suara anaknya. Dia langsung memeluk anak itu dan membawa pulang, diberikan cincin, diberikan baju yang baru, dan diberikan domba yang tambun bagi dia. Saudara, doa yang benar di dalam situasi yang sangat ekstrim di dalam hidupmu. Oh now, oh God, strengthen my hand. Kuatkanlah tanganku. Kuatkanlah tanganku oleh karena kenapa aku tahu pertolonganmu itu merubah peta segala sesuatu yang ada di depanku. Peta pertahanan politik dari Sanballat tidak menjadi berarti di hadapan pembangunan yang dikerjakan oleh karena pimpinan Tuhan. Kekuatan ekonomi dari Geshem itu tidak cukup kuat untuk memberangus orang-orang bekerja bagi kerajaan Tuhan. Itu hasutan dari nabi palsu, dari kekuatan agama. Itu juga tidak bisa menstop satu tangan yang maha dahsyat, yaitu tangan Allah kita. Tangan Allah kita. Oleh sebab itu ingatlah selalu dalam hidupmu, saudara-saudaraku yang kukasihi. Ingatlah. Jangan berkata, aku menyerah Tuhan. Tapi katakan, Tuhan, kuatkanlah tanganku agar aku bisa menengadah kepadamu, membawa anak dan istriku kepadamu, membawa keluargaku kepadamu. Strengthen your hand. Strengthen my hand, O Lord, by the help of your power. Dari pertolongan kuasa-Mu. Itulah yang menjadi doa saudara di tengah-tengah situasi ekstrim. Jangan memandang hal yang kecil yang seolah-olah tidak berarti dalam hidupmu. Tuhan bisa memakai semut untuk mengajar kita. Tuhan bisa memakai pelanduk untuk mengajar kita. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang paling kita rendahkan sekalipun untuk mengajar kita. Pagi hari saya datang ke gereja. Pintu masih ditutup. Saya dan Raymond ada tinggal di sana, di depan pintu gerbang. Kita tidak bisa masuk. Terus saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Yang dulunya bekerja, mengumpulkan sampah dibuang, membuka pintu, yaitu saudara Daniel Lu. Waktu dia ada, kita tidak memperhatikan dia mungkin ya, biasa-biasa saja. Tapi begitu dia tidak ada sesuatu yang hilang, betul tidak? Ya toh? Artinya apa? Tuhan mengajar kita untuk membuka hal yang kecil tapi dipandang oleh Tuhan itu baik. Istri saya itu mengajar saya terus-menerus. Kenapa kamu tidak senang kalau saya berbuat baik? Saya menunggu, kalau menunggu istri itu seperti menunggu pesawat yang lagi delay, betul tidak? Mau berangkat ke gereja, kok lama banget tuh. 5 menit itu terasa 5 jam. Kenapa 5 menit itu bisa terasa 5 jam? Karena hati kita, hati saya merubah paradigm 5 menit menjadi 5 jam.
Padahal dia sedang berbuat baik, menyiapkan anaknya makan. Menyiapkan bahwa kompor-kompor sudah mati semuanya. Kenapa banyak orang marah kepada orang yang berbuat baik? Ada seorang suami marah istrinya itu lagi pakai nail polish. Kenapa sih kamu pakai nail polish itu baunya enggak enak? Sudah pakai nail polish, pegang bawang putih lagi dirajangin halus-halus ini. Setelah itu, setelah rajang-rajang bawang putih, dicium lagi. Terus dicuci tangan, dicium lagi. Bau masih bau enggak? Walaupun dicium 1000 kali, dicuci 1000 kali, tetap bau bawang putih, betul enggak? Betul enggak? Terus istrinya ngomong gitu. Kak, seneng mana kamu? Kuku saya hitam-hitam karena saya membersihkan ini itu. Saya bekerja di ladang di belakang, hitam-hitam banyak banyak kotorannya. Atau kuku saya indah. Seneng mana kamu? Ya seneng kuku bersih dan indah dong. Lah ya itu. Jangan suka ngomel pada saat saya berbuat baik. Ya toh? Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah satu hal yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan acap kali mengajar kita hal yang kecil supaya kita bisa melihat the help of our God. Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita. Tersedia 24/7. Unconditional and unlimited all the time. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Dan kami yakin Roh Kudus memberikan terang, memberikan inspirasi kepada kami, iluminasi kepada kami untuk mengerti sabda Tuhan ini. Cangkokkanlah dalam hati kami masing-masing. Dan meteraikanlah di dalam akal budi kami. Supaya kami tidak lupa satu perkara, satu misteri bagi agama-agama lain, tetapi menjadi satu perkara yang besar bagi kami. Yaitu by the help of my God, anything look impossible, change to be possible. Oleh pertolongan Tuhan, segala sesuatu yang tampak itu mustahil dirubah menjadi hal yang terjadi. Biarlah Tuhan ini menjadi pegangan hidup kami, menjadi tuntunan bagi langkah-langkah kami, sehingga kami dengan berani mengatakan, dengan pertolongan Allahku, aku berjalan terus sampai ke seberang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.